Dari Indonesia, kami ingin menyampaikan, Hamas, lanjutkan perjuanganmu. Jaga Palestina. Jangan pernah dengarkan pengakuan negara-negara lain yang meminta akan memberikan pengakuan kepada Palestina dengan syarat Hamas harus meninggalkan Gaza. Betul? Siap dukung Hamas? Siap bela Hamas? Ya Qassam ya Habib. Qassam ya Habib. Idrib Tel Aviv. Idrib Tel Aviv. Ya Qassam ya Habib. Ya Qassam ya Habib. Idrib Tel Aviv. Idrib Tel Aviv. Istamiru fil muqawamah, lanjutkan perlawanan. Jangan pernah berhenti, karena tidak pernah ada negara merdeka di meja perundingan. Betul? Perang dulu baru berunding. Betul? Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dari Indonesia. Tapi apa gunanya Pak kita punya militer, tapi kita nggak bisa menghentikan pembantaian genosida yang terjadi di depan mata kita? Apa gunanya? Jadi bukannya kita simpati dengan Gaza, kok malah Gaza dijadikan contoh negara ditindas karena tidak ada militer? Salah apa Gaza? Anda harus dibawa-bawa masalah pemilihan presiden. Untuk apa tentara ini kalau hanya bisa menonton dari jauh, menangis seperti anak kecil seperti kita, bangga-banggaan punya militer kalau kita nggak bisa bergerak, membantu warga Palestina di sana yang dibunuh, anak-anak yang dibantai, ibu-ibu yang dibunuh. Jadi kita nggak usah keluar lah, tentara. Oke Sobat Waras, sebelum kita lanjut membahas video ini, alangkah baiknya di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus pelayanan Pavel di pedesaan. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya kawan-kawan, Anda bisa lihat sendiri dengan terang benderang siapa yang mereka bela dalam aksi demo mereka pada hari Senin kemarin di Monas. Yang mereka bela itu bukan warga Palestina. Yang mereka bela itu adalah teroris Hamas. Ini sudah jelas-jelas ini kawan-kawan. Hamas yang mereka bela. Ketika ya negara-negara termasuk Indonesia melakukan aksi kecaman kepada Hamas dan meminta Hamas untuk melucuti senjata, menyerahkan senjata, meninggalkan Gaza supaya terciptanya kedamaian dan berdirinya negara Palestina, mereka tidak terima, mereka marah-marah, ya kan? Jadi Anda bisa lihat sendiri bahwa mereka itu aksi-aksi demo ini sebenarnya mereka tidak mengingini kedamaian, mereka itu tidak mengingini adanya terbentuk negara Israel dan negara Palestina. Karena di dalam otak mereka, yang mereka ingini itu adalah supaya Hamas itu memusnahkan Israel. Supaya negara-negara Islam ini bersatu untuk memusnahkan Israel. Jadi omong kosong besar kalau selama ini mereka teriak-teriak tentang Palestina. Mereka teriak-teriak tentang kemerdekaan Palestina. Omong kosong besar kawan-kawan ya. Mereka itu sebenarnya tidak peduli dengan warga Palestina. Mereka itu hanya peduli dengan Hamas dan mereka berharap supaya Hamas ini bisa memusnahkan Israel. Ya, bahkan mereka masih terus mendorong Hamas untuk terus berperang melawan Israel. Ya, mereka terus mendorong Hamas untuk terus melakukan aksi biadabnya untuk memusnahkan Israel. Jadi kawan-kawan, aksi-aksi demo yang terjadi itu sama sekali tidak membela hak-hak warga Palestina. Mereka itu ujung-ujungnya apa? Ambil dosmi, ngumpul donasi. Semakin banyak yang hadir, semakin banyak donasi yang terkumpul. Ya tapi kemarin syukurnya di Monas sudah nggak terlalu banyak orang yang hadir. Karena orang sudah pintar, nggak mau lagi dibodoh-bodohi. Kalian teriak-teriak Hamas, teriak-teriak dukung warga Palestina. Bangsa sendiri kelaparan. Anak bangsa sendiri tidak makan. Lagi pusing ini. Apalagi si Kusen Gaza. Koar-koar dia ya katanya. Apa gunanya kita punya
TNI tapi tidak bisa pergi ke sana untuk membela Palestina. Ini kan ngawur kawan-kawan. Bahkan nanti kawan-kawan saya juga akan tunjukkan video di mana dia berkoar-koar mengirim pesan kepada Netanyahu. So jago kali dia kawan-kawan. Jadi sudah jelas manusia ini pembohong. Bahkan kebohongannya ini dibongkar pula oleh seseorang, dan kita langsung saja lihat videonya ini. Tahu ya, tawaran Israel untuk Gaza masih berlaku. Saya nemu video ajaib nih. Ya. Antum harus tahu ya, tawaran Israel untuk Gaza masih berlaku. Israel itu menawarkan kepada warga Gaza, kami akan buat Gaza ini semakmur Singapura. Kami akan bangunkan untuk Gaza pelabuhan terbaik. Kami akan bangunkan untuk kalian bandar terhebat, tercanggih. Tapi satu minta kami, tanggalkan senjata kalian, berhenti melawan. Kami akan angkat blokade, kami akan buat kalian kaya. Tapi apa jawaban mereka? Tidak. Karena warga Gaza tahu yang sedang mereka perjuangkan adalah kehormatan umat Islam dunia. Gaza adalah benteng pertahanan terakhir umat Islam. Kalau Gaza tunduk, kalau Gaza menyerah, tidak ada lagi kebaikan di atas bumi ini. Anda harus tahu ya, tawar. Namanya, kalau nggak salah Muhammad Hussein. Kelihatannya dia tinggal di Gaza, orang Indonesia. Tadi itu ngomong apa? Gaza adalah benteng terakhir umat Islam. Kalau sampai Gaza tunduk, tidak ada lagi kebaikan di muka bumi ini. Ngomong apa? Kok nggak ada kebaikan lagi di muka bumi ini? Indonesia ini kebaikan, negara-negara Muslim yang lain kebaikan. Aduh, nggak usah berlebihan lah, nggak usah ngaco lah. Apa itu? Gitu loh. Ngomong asal ngomong aja nih orang. Terus dia ngomong juga soal tawaran tawaran Israel untuk memakmurkan Gaza seperti Singapura, mau dibangunkan ini tuh. Di mana itu ditawarkan, dalam bentuk apa? Gitu loh. Secara nalar saja, saya nggak tahu dokumennya apa yang dirujuk. Secara nalar aja, sebuah kota besar, sebuah negeri dibangun dengan indah itu nggak bisa dibangunkan orang. Itu harus dibangun dengan seluruh warga di situ berproduksi, ya, berproduksi menghasilkan profit, ya, dia ekspor atau apa, menghasilkan keuntungan, barulah bisa dibangun. Jepang, Singapura, Malaysia, Kuala Lumpur, ya, Singapura, Kuala Lumpur, Brunei, itu nggak bisa dah dibangunkan kalau orang yang nggak kerja. Itu udah nggak masuk akal. Nah, maksud saya jangan bohong lah untuk kita membela Palestina, mendukung perjuangan orang Palestina itu silakan, bagus, demi kemanusiaan, tapi jangan bohong lah, jangan buat cerita-cerita bohong gitu loh. Nggak ada gunanya berbohong itu, ya. Pesan buat Netanyahu, perhatikan, buat para Zionis, baik Zionis Yahudi, Zionis Arab, Zionis pesek. Wahai Zionis Yahudi, wahai Netanyahu, satu anak yang kau bunuh di Gaza hanya akan melahirkan anak-anak baru yang lahir di Indonesia yang akan tumbuh dan kembang menjadi para pejuang-pejuang tangguh yang akan menggantikan perjuangan para syuhada membebaskan Masjidil Aqsa. Takbir! Wahai para Zionis, wahai Netanyahu, satu nyawa wanita yang kau bunuh di Gaza hanya akan melahirkan para kaum ibu muslimah Indonesia yang siap untuk mendidik anak-anaknya, yang siap untuk mentarbiyah anak-anaknya menjadi para mujahidin, para pejuang yang akan melanjutkan perjuangan para syuhada kita. Takbir! Satu guru yang kau bunuh di Gaza hanya akan melahirkan
para guru-guru di Indonesia yang akan mendidik anak-anak mereka, siswa-siswi mereka menjadi para pejuang-pejuang yang tidak takut kehilangan harta, bahkan tidak takut kehilangan nyawa untuk Palestina. Takbir! Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Muda Octavian Surihi selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang mengucapkan terima kasih buat Sobat Waras Pavel 88 Channel yang mendukung dan membantu pelayanan kami di Sumba Timur, khususnya di Desa Lelanjang ini. Dari tempat ini kami sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak, dan doa kami selalu menyertai Bapak Ibu dan sobat semua. Shalom.